Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Delina Alfaini dengan NIM 1903211000051. Di sini saya dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A akan menjelaskan mengenai fungsi produksi stokastik frontier pada komoditas jagung di Madura untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah yang diampu oleh Ibu Nur Komariah. Namun sebelumnya kita harus mengetahui untuk apa sih analisis ini. Ternyata fungsi produksi stokastik frontier ini dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kasus inefisiensi atau sudah efisienkah kegiatan petani yang dilakukan dalam produksinya. Kemudian untuk data yang dianalisis dalam analisis kali ini terdapat 120 responden atau 120 petani dengan variabel yang digunakan, variabel Y merupakan produksi jagung dalam kuintal, kemudian variabel bebas terdiri dari 4. X1-nya adalah benih dalam kilogram, X2-nya adalah tenaga kerja, X3-nya adalah pupuk kandang dalam kilogram, dan X4-nya adalah pupuk fosfat dalam kilogram. Dari variabel ini kemudian diilenkan dalam Excel, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Frontier untuk mendapatkan output yang diinginkan. Nah, dalam analisis stokastik Frontier ini, pertama-tama kita harus mengetahui cocok tidakkah data yang kita analisis untuk dilanjutkan. Sehingga output yang dihasilkan dalam analisis yang saya lakukan didapatkan bahwa nilai LR testnya sebesar 0,70 sekian-sekian plus 1 dengan number of reaction sama dengan 2. Number ini digunakan untuk acuan pada kode Plum. Namun sebelumnya kita harus membuat suatu hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya kasus inefisiensi maupun efisiensi yang ada dalam kegiatan produksi petani ini. H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi di lapangan, sedangkan H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapangan. Nah, dari nilai number excitation tadi yang sama dengan 2, didapatkan bahwa nilai kode PAM dengan tingkat alfa yang saya gunakan 5% sebesar 5,138, sehingga berdasarkan tabel kode PAM nilai RR testnya sebesar 7,046 karena sudah dikalikan 10 dibandingkan dengan nilai kode PAM-nya lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya apa? Dalam kegiatan produksi yang dilakukan petani jagung ini terdapat kasus inefisiensi. Pada uji yang kedua adalah uji nilai gamma. Untuk apa sih uji ini? Ternyata untuk mengetahui berapa persenkah besar dari error DEM yang dapat mempengaruhi pada kasus inefisiensi. Sehingga output yang dihasilkan dalam analisis saya gammanya sebesar 0,90 sekian-sekian plus 00. Kemudian T ratio yang dihasilkan 0,163 plus 02. Di sini nilai T tabel yang saya hitung dalam aplikasi Excel menggunakan alfa sebesar 5% sehingga dihasilkan 1,98. Berdasarkan nilai yang ada, nilai C rasionya ternyata lebih besar sebesar 16,3 karena sudah dikalikan dibandingkan dengan T tabel yang saya gunakan dengan alfa 5%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 90% error DEM disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya dapat disebabkan oleh faktor lain seperti risiko. Dari mana sih 90% ini? 90% ini berasal dari nilai gamma tadi yang ada dalam output Frontier pada bagian MLE. Setelah melakukan kedua uji tadi, kemudian kita harus melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel. Di sini dalam tabel sudah dijelaskan bahwa konstanta merupakan beta 0 pada output Frontier, sedangkan beta 1 merupakan benih dalam kilogram, beta 2 adalah tenaga kerja, beta 3 adalah pupuk kandang, dan beta 4 adalah pupuk fosfat. Masing-masing dari beta ini memiliki output koefisien, standar error, dan T rasio atau T hitung yang akan digunakan atau diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel, apakah signifikan atau tidak, dengan tolak ukur T tabel yang dihitung berdasarkan kemauan dari peneliti, apakah dia menggunakan alfa 5%, 10%, 1%. Dari data output yang dihasilkan tadi, kita dapat menginterpretasikan untuk mengetahui masing-masing dari variabel terhadap pengaruhnya pada produksi jagung di Madura. Pada beta 1, jika dihitung dengan T tabel,
alfa 5%, 1,98, maka dinyatakan tidak signifikan. Karena nilai C rasionya jika dibandingkan ini lebih kecil, sebesar min 0,74. Sehingga dalam alfa berapapun, 1% maupun 10% tidak dapat signifikan sebab angka yang dihasilkan pada T rasio di variabel ini negatif. Pada beta 2, jika dihitung dengan T tabel, alfa 5% sama dengan 1,98. T rasionya yang dihasilkan 2,80. Lebih besar dari T tabel, maka dinyatakan signifikan. Artinya apa? Jika X2 atau benih dinaikkan 1%, maka output yang dihasilkan oleh petani akan meningkat sebesar 0,25%. Sedangkan pada beta 3, jika dihitung dengan T tabel alfa 5% sama dengan 1,98, maka dinyatakan tidak signifikan juga. Karena nilai C rasio yang dihasilkan min 2,64. Sehingga dalam alfa berapapun, ia tidak bisa signifikan sebab angkanya negatif dengan sama persis pada beta 1. Artinya tidak dapat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh petani. Kemudian pada beta 4, jika dihitung dengan T tabel alfa 5% sama dengan 1,98, T rasio yang dihasilkan adalah 3,75, lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka dinyatakan signifikan. Artinya apa? Jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan 1%, maka output yang dihasilkan oleh petani juga akan meningkat sebesar 0,46%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keempat variabel bebas tadi, yang signifikan hanya ada 2, dan sisanya tidak bisa signifikan dengan alfa berapapun sebab angkanya negatif. Selanjutnya adalah uji efisiensi. Untuk mengetahui ada berapa petani yang telah melakukan kegiatan produksinya dengan efisiensi dan tidak. Syaratnya, jika nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani ini dalam kegiatan produksinya dinyatakan efisien secara teknis. Apa acuannya? Adalah output dalam Frontier untuk mengetahui dari masing-masing 120 petani yang telah saya analisis itu berdasarkan data Technical Efficiency Estimates. Jadi di sini setelah saya membaca output yang dihasilkan oleh aplikasi Frontier, hanya ada 15 petani yang melakukan kegiatan produksinya telah efisien dari total 120 petani, sedangkan sisanya 105 petani ini belum efisien. Berapa nilai tertinggi efisien yang dilakukan oleh petani dari 15 petani yang telah melakukan kegiatannya secara efisien? Ternyata itu 0,86. Sedangkan nilai efisiensi yang paling rendah atau petani yang tidak efisien dalam melakukan kegiatan produksinya itu 0,28. Kemudian jika dilihat secara keseluruhan, dari total 120 petani ini melalui mean efisiensi atau rata-ratanya, ternyata yang dihasilkan adalah 0,63. Sedangkan tadi jika syaratnya jika lebih besar 0,8, maka petani ini dinyatakan secara efisien. Dan hasil yang didapatkan dalam output ini 0,63. Artinya apa? Maka kegiatan produksi jagung yang ada di Madura secara keseluruhan oleh petani ini belum dapat dikatakan efisien. Yang terakhir adalah untuk mengetahui estimasi fungsi produksi. Yang dijadikan acuan juga merupakan output dari Frontier yang variabelnya masing-masing telah memiliki konstanta. Sehingga dapat dihasilkan bahwa di sini konstanta beta 0-nya sebesar 0,42. Kemudian untuk beta 1-nya min 0,7 dan beta 3-nya 0,25, sedangkan beta 3-nya min 0,35 dan beta 4-nya 0,46. Maka dari keseluruhan output ini dapat dibuat sebuah rumus fungsi produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsinya adalah ln Y sama dengan konstanta dilanjutkan dengan konstanta variabel X, X2, sampai Xn. Maka didapatkan rumus besar ln Y sama dengan 0,42 dikurangi 0,7 ln X1 ditambah 0,25 ln X2 dikurangi 0,35 ln X3 ditambah 0,46
ln X4. Mengapa sampai X4? Karena variabel yang ada pada data analisis ini hanya 4. Kemudian untuk negatifnya atau positifnya ini berpengaruh pada penambahan maupun pengurangan yang ada dalam rumus. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi stokastik frontier pada komoditas jagung yang dilakukan oleh petani di Madura. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.